Bunga ya. Di layar seperti melihat keluarga Dwi Sasono. Memang keluarga Sasono sih. Artinya tiba-tiba Sukaharta dan Sasono family itu blending dengan ketika saya ngobrol in real life dan melihat di layar itu seperti hal yang sama gitu, karena mungkin juga mereka memberikan sesuatu yang jujur gitu ya, yang ditampilkan di layar dengan yang saya lihat sehari-hari, sehangat itu keluarganya gitu. Mungkin soal ekonominya beda ekonominya, tapi kehangatan keluarganya yang saya lihat, bagaimana tadi Bu Widi menunggu Widuri datang dulu baru mau makan misalkan di backstage tadi ya, itu juga bagaimana dia memeluk Sally di layar gitu. Jadi kedekatan dan kejujuran itu yang saya rasakan gitu. Jadi aduh, enak banget lihatnya gitu. Yes, dan tadi jangan nggak sih Mas, sepecah itu, sekena itu ke teman-teman penonton Mas? Saya juga heran masalah Onat nyumbang darah kenapa jadi lucu banget ya. Lucu banget sih. Lucu banget. Iya, padahal kasihan ya. Itu dia, luar biasa. Terima kasih Mas Daniel. Kita minta dari The Sasonos Family, Ibu Widi atau Bapak Dwi mewakilkan bagaimana sekeluarga proyek bareng berlima dan lihat dapat respon yang sangat luar biasa. Ibu Widi silakan. Alhamdulillah, aku pernah nonton filmnya untuk keperluan menulis lagu gitu ya, tapi ini menurut aku jadi jauh lebih menyenangkan dan jadi banyak lucunya gitu. Jadi aku ngerasa di sini miris ya, ketika kesedihan itu kalau dijalanin dengan ya seru gitu sebenarnya selalu bisa diatasi dan bikin kita jadi lebih kuat gitu. Dan buat aku jadi makin ngerti bahwa kita tuh perlu lebih banyak lagi film-film seperti ini gitu. Dan jujur terima kasih banyak buat Pak Daniel Rifki yang benar-benar bikin dari skripnya, daripada saat syutingnya itu jadi lebih ringkas dan jadi lebih punya meaning gitu buat kita tuh menyerap dan nangkap bagaimana kita harus melakukan adegan demi adegan. Dan saya sebagai ibu kayaknya nggak pas untuk ngomong, tapi boleh nggak sih saya puji anak saya sendiri? Boleh dong, luar biasa memang ketiganya. Yang nomor 1 tuh ada Drew Prawiro, dia anak yang paling nggak mungkin saya pikir tuh bisa berakting, tapi saya selalu terpukau ketika dia ada di layar. Dan buat saya, wow, untuk pengalaman pertama kok bisa segitu meyakinkannya gitu. Gimana Drew? Menurut kamu? Silakan Drew. Iya, sejujurnya awalnya agak ragu aja sih, soalnya mungkin aku doang, tapi kayak aku merasa kayak nggak begitu lucu gitu ya in real life juga. Tapi untuk di film ini karena bantuan dari Om Daniel juga, perannya sangat enak gitu, maksudnya bisa tektokannya dan Pak Daniel sangat detail. Tapi juga ke akunnya juga dengan cara-cara yang masuk gitu, dan aku merasa nyaman banget. Ya sekarang bang di keluarga ini Billy yang paling berkorban sih, luar biasa. Itu berasa banget ke kita sih. Itu harus diakui bro. Demi keluarga. Demi keluarga. Terakhir sebelum ke teman-teman media, kita ke Bapak Dwi Sasono. Bapak Dwi, komentarnya Pak Dwi melihat respon yang sangat hangat. Dan ini satu keluarga Pak Dwi, silakan. Saya masih gemeteran tangannya ini. Gara-gara ke Kalidres next game. Ngambil sawi. Aduh ini aku nggak bisa ngomong apa-apa dari tadi. Aku ketawa, aku senyum. Jujur aku tadi gimana ya rasanya menonton tuh adalah melihat keluargaku sendiri gitu kan. Kayak masalahnya sama. Kita pernah mengalami masalah seperti itu juga. Titik sulit dalam kehidupan keluarga tuh masalah finansial. Siapa yang nggak pernah mengalami itu gitu. Jadi kayak keluar dari badan terus ngelihat sendiri gitu. Aku kagum terus terang, kagum dengan proses perjalanan ini gitu, dan kekhawatiran ada sejak awal, terutama juga anak-anak bagaimana menghadapi ini semua gitu. Drew tentunya juga yang dia dari awal itu dia sudah mau berusaha, dia mau latihan dan sebagainya gitu. Aku kagum sih sama Drew, gitu. Sama Denden juga, dan bagus tentunya.
semuanya pas, bukan hanya keluarga aja tapi semua juga dari Opa Hans, Om Indro, terus Om Andra, semuanya tuh mereka bersabar gitu loh menghadapi kami gitu, anak-anak yang masih baru juga gitu. Dan aku nggak menyangka tadi begitu melihat semuanya mengalir sampai selesai dan nggak terasa film ini tuh sangat padat dan pesannya juga sangat baik sekali gitu. Dan di sini melihat memang tidak sempurna tapi ada keindahan di situ gitu. Dan ujungnya keluarga Sukaharta ini bisa merefleksikan bagaimana keluarga yang bisa bertahan gitu saat masa sulit dan mereka bangkit saat terjatuh gitu, dan disitulah mereka mendapatkan kesuksesan. Yes, terima kasih Bapak Dwi Sasono. Kita akan ke teman-teman media terlebih dahulu, silakan yang ingin bertanya dan ngobrol langsung dengan jajaran KES. Ya, boleh silakan. Sebutkan nama, media, dan pertanyaannya. Terima kasih, Bias. Saya Yan dari Demi Film Indonesia. Pujian saya untuk semuanya, terutama Daniel Wifki, ternyata membuktikan sutradara segala bisa. Ini film komedi, tetapi untuk Mbak Widi yakin bisa jadi nomine Best Cipta. Amin, amin. Baik, terima kasih. Denen, silakan Denen boleh menjawab, nanti dibantu Mas Daniel. Silakan. Ya, jadi terima kasih Om Yan udah Opa Yan. Sebenarnya di filmnya kata ibu, aku itu sebenarnya homeschooling. Di situ waktu pertama kali aku lihat skripnya, aku emang lihatnya tuh kayak Kenny itu hampir sedikit di bawahnya kayak Albert Einstein gitu. Kenny itu personality itu genius, chill sama irit. Yes, genius, chill, irit. Betul Pak Ian. Memang di dalam skripnya Kenny itu memang sebenarnya kesulitan untuk mencari sekolah yang pas. Jadi kami akhirnya memutuskan untuk dia homeschooling, tapi hanya untuk sementara sampai kita mendapat sekolah unggulan gitu ceritanya. Dan itu kan ternyata perlu biaya gitu. Itulah yang akhirnya dijelaskan di film ini ya. Gitu. Mas Daniel mau menambahkan? Terima kasih banyak Pak Ian, supportnya luar biasa. Terima kasih. Mas Daniel silakan menambahkan. Udah lengkap semua. Udah lengkap ya. Jadi Denen baru berusia segitu tapi udah bisa membedah karakter ya. Jadi kita lihat akan terus ada bersama dengan Bapak Dwi dan Ibu Widi ya, nampaknya di industri perfilman. Amin. Industri perfilman kita cerah Pak, ada Denen nih nanti yang akan meneruskan. Selanjutnya silakan teman-teman media yang ingin bertanya dan ngobrol langsung dengan jajaran KES. Ya silakan Mas. Terima kasih. Untuk pembangunan karakternya sih, pertama yang aku udah sempat bilang di beberapa interview juga, dari Widuri sebenarnya. Jadi kalau di sini ada yang mau tahu tuh karakter Billy dan Sally itu sebenarnya di real life itu ketuker aku sama Widuri. Ya paling aspek besar ya aku ambil dari karakter Widuri di dunia asli gitu. Tapi aku juga suka menyimak pas SMP, menyimak anak-anak yang kayak gitu pada waktunya itu aku bisa ambil dari situ juga. Dan ya ditambah dengan acting class juga gitu, cara bisa mendorong karakter Billy semaksimal mungkin gitu. Dan juga ya itu bantuan dari Pak Indro, Om Andra juga, dan yang lain-lain juga. Terima kasih Indro jawabannya. Oza tadi, Oza bagaimana? Buat film pertama tapi udah sering nanti satu frame bersama dengan Mas Dwi Sasono gitu ya. Iya. Silakan Za. Sebelumnya saya juga anak kedua juga Mas. Gak ada, anak kedua siapa nih? Saya juga boros gitu ya. Pasti sama Om itu anak kedua juga. Anak kedua juga Om. Kita semua adalah Billy ternyata di kehidupan nyata ya. Iya, awalnya tentunya deg-degan juga ya untuk langsung tektokan sama
aktor-aktor ini dan gak hanya tektokan, tapi kan gue harus kayak jadi orang yang nyebelin gitu untuk perannya Mas Dwi Sasono kan. Jadi mungkin di situ hari pertama mungkin agak tegang juga, tapi karena Mas Dwi juga sangat santai banget, kita juga ngobrol-ngobrol di sebelum syutingnya itu lancar. Jadi ya udah setelah take pertama udah ngalir aja, gue udah di mindset gue kayak ya udah intinya Bram ini songong gitu aja intinya. Yes, ketagihan nggak tagihan acting nggak dan film lagi kira-kira Ozan? Ya, kalau ada yang butuh peran nyebelin lagi saya siap. Yang nggak harus nyebelin ya guys. Kalau ada yang biasa juga saya bisa juga gitu. Siap. Terima kasih Ozan Rangkuti. Siap, selanjutnya silakan. Ada lo tuh mengesankan banget kan? Lu ada apa sih sama gue? Pernah banget mengesankan banget di sini Nat. Dan saat dipercaya menjadi Om Cipto ini gimana Nat? Lo membedah karakternya dan nguliknya, silakan Nat. Gue suka banget lagi cara kita syuting, cara kita gue jadi Aden Tante Widi, nggak begitu sulit lagi, bukan sama Mie ya. Bondingnya tuh gue dari awal dikasih pintu, tau nggak lo? Ya. Sampai beliau, nah lo jagain anak gue ya. Sampai segitunya, masuk. Terus Om Daniel juga lepasin aja, nah jadi gue juga ngerasa gak ketekan sih. So gue enjoy banget nih pas lagi syuting, kita outputnya enaknya kalau kita enjoy. Iya betul. Dan kabarnya donor darah itu beneran ya nanti? Kok beneran? Emang miskin. Enjoy. Gue happy banget ada di part of film. Yes, terima kasih. Ona, terima kasih. Thank you. Terima kasih. Kita ke teman-teman media, apakah sudah ada? Oh, ada di depan dulu, silakan. Oke. Ya, jadi memang kita membangun chemistry itu udah beberapa belas tahun yang lalu. Dari mulai yang pertama lahir ya. Pertama-tama itu tahun 2000 berapa itu saya bangun chemistry sama istri saya dulu pertama. Terus kemudian saya hamili dia. Anak 1, 2, dan 3 gitu. Ini casting juga, anaknya kita yang casting gitu. Enggak sih Mas, tapi memang prosesnya panjang. Dari sebelum jauh film ini pun juga saya sering berbagi sama anak-anak cerita gitu karena acting itu juga dalam kehidupan nyata juga acting gitu dan jadi ya prosesnya panjang dan sekarang waktunya untuk kalian mencoba gitu seperti Drew sama Denden gitu. Saya nggak mau memberikan beban tentunya sama mereka karena memang membuat karya itu harus dalam keadaan yang seneng, yang happy gitu. Jadi pas juga memang ini Falcon memberikan waktunya saat liburan anak-anak sekolah supaya sekolahnya nggak terganggu dan kita syutingnya tuh sambil berangkatnya seperti kita liburan. Jadi kita bersenang-senang bersama ya Den ya. Gitu. Jadi ya mungkin teman-temannya Denden ada yang liburan kemana keluar, kita liburannya di tempat syuting dan kita sangat menikmati itu. Jadi kita punya pelajaran dan pengalaman yang sangat luar biasa. Yes. Silakan Ibu. Soal chemistry kalau aku boleh nambahin ya Mas, mungkin yang nggak banyak diketahui sama kita nih ya. Sebenarnya kan yang ngomongnya senang-senang aja gitu ya, chemistry itu harus bisa nyaman gitu. Sebenarnya dalam syuting aku harus mengakui gitu ya, ini kenapa aku sangat berterima kasih sama Mas Daniel. Ada juga saat dimana kita adu pendapat mana yang benar gitu. Buat seorang aktor maunya begini gitu, tapi di sisi lain ya ini kan bukan suami aja, tapi di sini kan partner kerja misalnya. Aku punya pengalaman. Disitulah kenapa ada sutradara yang punya visi dan dia tahu bagaimana aktor itu explore actingnya, lalu kita menawarkan maunya begini dan ada konflik di tengah-tengah itu gitu. Jadi aku merasa apa yang Drew lakukan menjadi Billy, apa yang saya lakukan sebagai Linda, dan itu selama reading sampai selama syuting itu tuh naik turunnya banyak banget. Kita belum tentu punya pilihan yang pas gitu, pilihan yang A apa yang B. Belum ketemu sama Opa Hans, lalu ada kreativitas baru. Jadi buat aku, apapun yang terjadi dalam syuting, ketika yang sutradaranya udah menentukan yang mana dan kita akhirnya dipimpin oleh satu direction itu, menurut aku itu juga sih jadi kunci keberhasilan sih. Yes. Aku sangat terbantu sekali di situ. Jadi bukan hanya chemistry, itu semuanya nyaman, enggak, ada ketidaknyamanan itu kita cari-cari sampai kita akhirnya mikir bahwa oke,
kita harus mengarah ke satu hal nih, satu arahan gitu. Dan di situ akhirnya dapat puncaknya tuh justru di situ menurut saya. Jadi jangan dari nyaman-nyamannya aja. Ya. Gitu sih. Terima kasih Ibu ini untuk jawabannya. Sebelum ke teman-teman media lagi, sebentar saya mau ke Widuri yang sangat luar biasa. Kita sering ketemu di beberapa press film, tapi kali ini bersama dengan keluarga. Gimana saat ini? Boleh ceritakan ke teman-teman media berproses bersama Drew, Denden juga di sini. Silakan Denden. Sangat menyenangkan sih. Aku melihat setiap di set satu scene sama Drew, sama Billy, sama Kenny, terus melihat mereka sedih, terharu gitu. Maksudnya kayak aku gak nyangka bisa di posisi ini, terus aku kayak seru banget bisa satu frame sama mereka, sama adik kakakku, sama ibu bapak berlima bareng-bareng. Kaget sih, gak nyangka bakal kesampaian. Terus seneng juga aku ngeliat hasilnya. Jadi I'm very blessed. Widuri, terima kasih. Kita balik ke teman-teman media, silakan. Boleh, Mas, nama media dan pertanyaannya. Halo, saya Julian dari Sinar Point. Menurut kita buku komiknya tuh udah unik banget, dari sisi premis, cerita pastinya. Memang waktu pada saat memutuskan keluarga ini, cocok loginya memang banyak banget gitu. Kita udah coba matchingin dengan beberapa aktor, aktris gitu ya. Kita coba matchingin, tapi kita ngerasa tidak spesial. Akhirnya kita ketemu dengan keluarga Sasono yang menurut kita adalah keluarga seniman yang menurut kita paling pas untuk memerankan keluarga superhero ini. Siap, terima kasih Ibu Melika jawabannya. Ada lagi teman-teman media? Silakan. Sebelum ke teman-teman media lagi, sebentar saya ke Pak Deindro. Nah, sekarang tepuk tangan dong untuk Opa Hans. Karena kalau ditelusuri teman-teman, dari mana sih silsilah irit-irit ini? Ternyata ya ini dari Opa aja tadi ya kan, Pak De. Tapi ini syarat makna dan syarat pesan Pak De. Terlihat ya, tapi maknanya sangat dalam. Pak De saat dapat peran ini, percayaan lagi dari Falcon Pictures. Gimana Pak De untuk menyikapinya? Silakan. Iya, aku sih sebetulnya nggak pernah melihat sebuah peran itu dari sedikit banyak ke segala seperti itu gitu. Tapi aku lebih kepengen bahwa aku bisa nggak menjadi orang seperti yang diharapkan pada cerita itu. Mungkin itu yang terpenting. Tapi sebetulnya aku justru nggak kepengen ngomong itu gitu. Aku justru kepengen ngomong dari pertama aku selalu bilang bahwa di sini banyak pelajaran hidup, banyak sekali pelajaran hidup. Dan ada satu yang mungkin membuat kita semua, terutama Mas Daniel, bisa kembang kempis hidup kita gitu ya. Saya ditemani cucu tadi, spesial saya kepengen dekat dia karena saya kepengen tahu dia ngerti nggak. 10 tahun, cucu saya 10 tahun perempuan. Seperti kata Pak Yan, ada saatnya dia merebus Billy nangis, ada saatnya dia ketawa. Saya tanya terakhir sama dia, apa kamu melihat apa? Dan saya nggak sadar itu. Ternyata dia masih, saya pernah bilang, ketika istri saya sakit keras sampai dengan meninggal, satu hal yang saya katakan, dan itu tadi dikatakan oleh Deden, kuncinya adalah berbicara kita. Itu yang kadang-kadang kita lupa. Kita makhluk sosial. Ini pelajaran yang paling penting yang harusnya bisa kita ambil. Ini kita semua makhluk sosial. Ketika kita bicara kita, bukan saya, artinya bukan egoisme yang tampil, maka kita akan bisa melewati apapun. Yang tadi kebetulan diingatkan justru oleh cucu saya. Benar ya? Alhamdulillah ya, kita hidup dengan hal yang kecukupan. Bayangin anak 10 tahun nih, gara-gara nonton itu. Apa yang saya kepengen ngomongin, bahwa apapun alasannya, Drew yang hebat mainnya, tidur yang bagus, keluarga ini yang hebat, Ibu Erika bisa mengcast semuanya, kemudian Mas Daniel yang bekerja kuat, semua pendamping kita bisa bersama-sama. Tapi ada satu hal, bahwa ini di sini kita berbicara kita. Berbicara kita, itu yang kadang-kadang kita lupa. Kadang-kadang kita lupa. Seharusnya bangsa ini berbicara kita, bangsa Indonesia. Itu aja yang saya kepengen bilang pada Anda semua, bahwa
film ini patut ditonton oleh semua. Karena kita menganggap, kita berharap setelah film ini kita akan sama-sama berbicara kita. Yes, terima kasih Pak Indro. Ada lagi teman-teman media?